kalau awal dulu pandemi kita ngomongin soal ekonomi dan kesehatan, yes. Sekarang kita harus lihat juga trade-off yang lain ternyata. Kita pilih politik atau tata kelola pemerintahan itu, atau kesehatan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, tahapan sudah berjalan, berarti siapa yang paling punya tanggung jawab besar? Masyarakatnya itu sendiri, calon kepala daerah, pihak penyelenggara, atau pemerintah? Halo pembaca Babe, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One edisi Pilkada Serentak 2020. Bersama dengan analis politik Edward Gani, Babe akan menghadirkan konten-konten eksklusif seputar Pilkada Serentak di 270 daerah. Nah, hari ini Komisi Pemilihan Umum Daerah secara resmi mengumumkan dan menetapkan siapa saja kandidat calon kepala daerah yang akan maju pada proses pemilihan tanggal 9 Desember nanti. Dalam waktu beberapa hari lagi atau pada tanggal 26 September 2020, kita juga akan masuk ke dalam masa kampanye yang akan berlangsung selama 71 hari. Nah, bagaimana proses pelaksanaan dan tahapan pilkada di kondisi pandemi seperti ini? Edward Gani akan memberikan penjelasan dan pandangannya hanya untuk para pembaca Babe. Oke, halo Edward Gani, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One. Terima kasih Jessica, apa kabar? Sehat? Ya, sehat. Lu gimana? Apa kabar? Baik. Masih semangat. Jadi pembaca Babe ini biasanya kalau misalnya pembaca Babe nonton TV atau nonton siaran berita, pengamat politik biasanya identik dengan, gue nggak mau bilang tua ya, tapi agak sedikit lebih dewasa. Nah ini kita punya yang lebih muda, lebih seger lah ya, tapi nggak akan mengurangi nanti substansi pembicaraan. Kebetulan pembaca Babe di beberapa bulan ke depan, karena kita sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak di 270 daerah. Nah, Babe akan secara intens membagikan konten-konten Pilkada kepada pembaca Babe bersama dengan Edward Gani. Ya, thank you undangannya, Jess. Nah, Gan, tanggal 23 September ini kita masuk pada penetapan pasangan calon pilkada di 270 daerah. Nah, mungkin dari lo sedikit bisa memberikan insight dari amatan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, khususnya di pilkada di 270 daerah itu kita sudah melewati tahapan mulai dari pendaftaran pasangan calon, kemudian juga nanti besok kita akan masuk ke pengundian nomor urut calon gitu. Nah, sekarang kan kondisi pandemi. Persoalan pilkada ini kemarin menjadi perdebatan yang cukup besar gitu. Nah, baru saja di proses pendaftaran, kita melihat proses pendaftaran pilkada ini banyak yang sudah tidak taat dengan protokol kesehatan, kan? Mungkin ada yang pengen disoroti dalam tahapan yang sudah berjalan saat ini. Ya, thank you, Jess. Jadi memang ada sekitar 687 bakal pasangan, kalau tidak salah, yang kemarin mendaftar gitu ya ke KPU. Tapi dari awal ini gue pengen sampaikan, ada satu poin krusial di sini, di mana sekarang sudah lebih bahkan dari 60 bakal calon yang terpapar COVID, yes. Jadi ada laporan yang mengatakan bahwa ada calon-calon tersebut yang ternyata positif COVID ketika dites. Ini sebenarnya adalah trigger warning untuk penyelenggaraan pilkada kita. Kenapa? Karena sebelum kita masuk ke bagaimana mereka mendaftar dan sebagainya, ini calonnya aja ternyata terpapar COVID. Gitu, itu satu. Belum kita omongin timnya sendiri dan sebagainya. Ya. Jadi memang ini adalah kondisi real di mana kita harus mulai memikirkan trade-off yang mungkin aja nanti ke depan akan kita hadapi. Lalu gue masuk kedua adalah soal bagaimana cara mereka mendaftar. Ya, kemarin banyak disorot dengan cara mereka mengumpulkan massa di mana nggak boleh gitu. Ada yang arak-arakan bahkan gitu ya, meskipun pakai masker tapi tidak menjaga jarak, dan mereka sangat tidak bisa mengontrol tentu saja dalam kondisi massa yang besar. Siapa yang bisa mengontrol? Nggak ada. Lalu juga mereka bikin ada yang buka panggung, ngumpulin orang dan sebagainya. Nah, tapi poinnya begini, Jess. Setiap kota tentu punya level masing-masing ketika mereka menangani COVID ini, ya kan? Ada standar-standar tertentu yang tiap kota mungkin berbeda, gitu ya. Tidak serta-merta sama dengan misalkan di Jakarta. Sehingga ini juga sulit, karena penanganan COVID yang mulai terdesentralisasi juga, misalkan, itu juga akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada kita. Jadi dua hal ini bagi saya perlu disoroti. Kenapa? Karena lagi-lagi ke depannya akan punya trade-off. Kalau awal dulu pandemi kita ngomongin soal ekonomi dan kesehatan, yes. Sekarang kita harus lihat juga trade-off yang lain ternyata. Kita pilih politik
atau tata kelola pemerintahan itu, atau kesehatan. Nah, ini belum banyak kita pikirkan kemarin gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, tahapan sudah berjalan, berarti siapa yang paling punya tanggung jawab besar? Masyarakatnya itu sendiri, calon kepala daerah, pihak penyelenggara, atau pemerintah? Bagi saya yang sekarang paling berpengaruh adalah pemerintah, itu pasti gitu ya. Karena kan yang menentukan itu pemerintah gitu. Waktu awal-awal dulu, semua pihak itu butuh kepastian, baik itu si calon, ya, baik itu si partai politik, begitupun dengan masyarakat. Karena masing-masing berkepentingan terhadap pilkada ini. Sampai akhirnya ditentukanlah 9 Desember gitu ya. Nah, jadi yang pertama pasti pemerintah. Yang kedua adalah penyelenggara itu sendiri. Mereka sudah siap belum sih? Ataupun kalau mereka bilang mereka siap, apa yang sudah disiapkan? Karena kalau kita siap hanya untuk menyelenggarakan pilkada dalam kondisi yang normal, itu belum siap namanya. Kenapa? Karena ini kondisi yang extraordinary gitu loh. Di negara lain pun terjadi pemilu di saat pandemi gitu. Berlangsung kira-kira ada 50 sampai 70-an pemilu juga di luar negeri. Akan tetapi mereka pun juga menyelenggarakan pemilu dengan berbeda. Ada beberapa kondisi tertentu, peraturan tertentu yang harus mereka terapkan agar mereka bisa menyelenggarakan pemilu. Nah, kita nggak bisa jadinya hanya yang penting terjadi itu pemilu, ya kan? Harus ada hal-hal khusus yang kita pikirkan dan berpikir kreatif, Jess. Ini mungkin poinnya. Bagi saya, penyelenggara pemilu dan pemerintah itu masih berpikir secara kaku dalam melihat pemilu ini. Sehingga tidak ada ide-ide kreatif dalam konteks penyelenggaraan agar kita tidak membahayakan masyarakat secara umum hanya untuk politik. Oke, artinya ketika tadi lo bilang sebenarnya pemilu juga nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi ada di negara-negara lain yang di kondisi pandemi seperti ini mereka pun harus melaksanakan pemilu. Apa yang perlu kita pelajari dari negara-negara tersebut? Karena di satu sisi tadi lo bilang kan kita tarik sedikit ke pertanyaan pertama, kalau dulu debatnya itu hanya seputar antara ekonomi versus kesehatan, tapi sekarang lebih ke politik dan juga kesehatan. Nah, apa yang bisa kita pelajari atau apa yang harus diutamakan dalam hal ini? Nah, yang paling harus diutamakan pertama lagi-lagi dalam kondisi pandemi adalah kesehatan masyarakat, begitu. Dan yang kedua, itu ya, kesehatan itu masyarakat. Kesehatan pasti harus. Yang kedua adalah efek terhadap tata kelola pemerintahan, yes. Jadi kan sebenarnya keputusan kita menunda atau tidak menunda karena ada konsekuensi logis yang itu. Tata kelola pemerintahan, lama pemerintahnya itu, lalu ketakutan rezim-rezim otoriter dan sebagainya. Kalau kita belajar dari negara-negara lain, Jess, tidak hanya pemilu nasional yang berlangsung, ada pilkada juga loh di luar negeri yang berlangsung. Di Australia, di Prancis, di Jerman, di kota Bayern, itu juga terjadi pilkada. Nah, tetapi yang paling penting adalah negara-negara tersebut cukup kreatif untuk menerapkan protokol COVID dan juga cara memilih yang berbeda, Jess. Pertama, mereka bisa menerapkan pemilu misalkan by post, gitu kan? Mereka bisa send post gitu, kartu pos dan semacamnya yang dikasih ke tiap rumah, mereka tinggal kasih ke kantor pos. Satu. Ada juga cara-cara lain seperti apa, di mana mereka menerapkan jenjang waktu memilih nggak cuma 1 hari. Misalkan kita 9 Desember, tapi orang boleh memilih lebih dulu. Jadi ada rentang waktu beberapa hari sebelumnya, agar tidak terjadi antrian-antrian ketika di hari H pemilu, gitu, hari pilkada. Lalu juga ada beberapa konteks-konteks lain soal protokol dan sebagainya. Korea Selatan itu juga menyelenggarakan pemilu secara nasional juga. Dan mereka cukup berhasil dan menjadi salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilunya. Nah, bagi saya, Indonesia sebagai negara demokrasi cukup baik dalam konteks ini dalam menentukan hari. Sehingga ada kepastian, Jess. Di berbagai negara di seluruh dunia saat ini, banyak pemilu yang ditunda, bahkan dibatalkan. Nah, tetapi yang ditunda, banyak juga yang tidak ditentukan tanggalnya. Kenapa? Karena kondisi pandemi ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik yang otoriter, sehingga tidak ada pemilu. Bagi saya, Indonesia cukup baik, karena ada kepastian tanggal. Oke, tetapi selain kepastian tanggal, perlu ada mekanisme-mekanisme yang lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, bagi saya ini yang belum ada. Kita hanya terlalu fokus kemarin, yang penting setiap partai ada calonnya, begitu kan? Minimal setiap daerah ada 1 calonnya, begitu. Jadi KPU ini bagi saya sebagai penyelenggara juga belum banyak melakukan dialog mungkin
ataupun ide-ide tambahan, bagaimana sih kita memutuskan penyelenggaraan ini dalam kondisi yang extraordinary gitu.